Mari kita berdoa. Sore hari ini Tuhan memberikan kami anugerah firman Tuhan. Kami mohon biarlah Roh-Mu yang kudus memahami dan juga mampu melakukan dalam kehidupan kami. Berkati media yang kami gunakan sebagai alat untuk memberkati kami Tuhan. Urapi hamba-Mu dan biarlah firman Tuhan yang disampaikan boleh meneguhkan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sekali lagi, shalom. Shalom. Shalom, Pak. Ya. Senang sekali bisa bersama-sama dengan seluruh mahasiswa ya untuk bisa membuka puasa pada sore hari ini. Ya, tentu sepanjang hari untuk tidak makan dan tidak minum karena kita memfokuskan diri untuk berdoa kepada Tuhan. Ya, berdoa kepada Tuhan dan juga minta supaya Tuhan menolong kita dalam kehidupan akan datang. Jadi terima kasih untuk aktivitas semua mahasiswa yang ada dengan tema spiritualitas pemimpin pionir dalam upaya menjawab tantangan disrupsi peradaban abad 21. Firman Tuhan saya ambil dari 2 Timotius pasal 3 ayat 10 dan ayat yang ke-15. Bapak Ibu bisa membaca keseluruhan ayat-ayat itu ya untuk bisa lalu cerita dari ayat-ayat yang dimaksud di situ. Tetapi di dalam ayat 10 dan 15 ini akan menjadi dasar atau landasan bagi kita untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Saya akan membacanya, tetapi engkau hidupku, penderitaanku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada Kristus. Ini adalah kata-kata Rasul Paulus yang ditunjukkan kepada Timotius sebagai anak rohaninya. Ya, sebagai anak rohaninya. Nah, dari kedua ayat ini dapat kita simpulkan bahwa ternyata pengaruh seorang pemimpin rohani terhadap pengikutnya itu sangat besar. Ya, kalau kita membaca dua ayat ini, ya bagaimana Paulus telah memberikan pengaruh rohani yang sangat baik kepada Timotius, sehingga dia akan ikut ajaranku. Yang engkau telah mengikuti ajaranku. Artinya Timotius saat jalan apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Ya, karena Rasul Paulus kalau saudara membaca di Korintus 11, karena jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Artinya ajaran yang Rasul Paulus turunkan kepada Timotius adalah ajaran yang juga dia dapatkan dari Yesus Kristus. Paulus tentu sebelum percaya Kristus, dia memiliki cara hidup yang tidak baik terhadap orang Kristen. Tetapi setelah dia percaya kepada Kristus, cara hidup setelah dia percaya inilah yang Rasul Paulus minta supaya Timotius mengikutinya. Penderitaanku, artinya tidak ada perbedaan. Ketika Paulus menderita, maka kalau Paulus
Kalau Timotius menderita, itu artinya Paulus juga telah menderita terlebih dahulu. Nah, bagaimana dia menjalani penderitaan yang dialaminya itu, demikianlah diharapkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, bahwa ketika dia menderita, dia harus mengikuti cara dan teladan bagaimana Paulus bisa melewati berbagai macam penderitaan yang dialaminya. Imanku, kesabaranku, wah, luar biasa ya. Berarti Paulus ini sabar, ya. Sabar, kasihku dan ketekunanku. Jadi pengaruh Paulus kepada Timotius sebagai pemimpin rohani itu sangat luar biasa. Ayat 15 dikatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada Kristus. Nah, siapa yang memberikan pengajaran kitab suci kepada Timotius kalau bukan dari orang tua atau dari neneknya? Ya, artinya pengaruh kehidupan rohani dari nenek, dari kakek, dari orang tua kepada dialami oleh Timotius. Sehingga Paulus berkata bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dua ayat ini sangat luar biasa, ya. Sekarang kita masuk pada apa makna spiritualitas pemimpin itu. Nah, saya mau baca beberapa buku dan di sini ada dua pendapat saja yang saya coba kita pikirkan, ya. Pertama, menurut Mircea Eliade, ya, dia menjelaskan arti spiritualitas, katakan spiritualitas pemimpin adalah cara hidup pemimpin yang merupakan ibadah dan pengembangan hubungan dengan Kristus. Jadi cara hidup pemimpin yang merupakan ibadah, ya, cara hidup itu adalah ibadah. Oh, luar biasa. Ya. Kemudian pengembangan hubungan dengan Kristus. Semakin baik hubungan dengan Kristus, maka pemimpin akan memiliki cara hidup yang semakin baik dan dapat diteladani oleh orang lain. Victor Tanja juga mengatakan bahwa spiritualitas pemimpin adalah sikap hidup yang berbuahkan kasih, ya. Sikap hidup yang berbuahkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesukaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi ini yang merupakan yang dikatakan spiritualitas seorang pemimpin, bahwa dia memiliki buah roh di dalam kehidupannya. Nah, berdasarkan dua pandangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa spiritualitas pemimpin itu adalah sikap dan cara hidup pemimpin yang membawakan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Ya, ini yang dimaksud dengan apa itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, mengapa spiritualitas pemimpin itu penting? Ya, mengapa spiritualitas pemimpin itu penting? Ya, ada 3 alasan. Alasan yang pertama, Alkitabiah, ya. Alasan Alkitabiah. Saudara, Tuhan Yesus sendiri mengatakan dalam khotbahnya di atas bukit, kalau saudara nanti mendalami Matius pasal 5, pasal 6, dan pasal 7, itu adalah khotbah Tuhan Yesus di bukit. Nah, di sana dia mengatakan bahwa hidup spiritualitas murid-muridnya itu harus lebih tinggi daripada hidup spiritualitas orang-orang Farisi, ya. Orang-orang Farisi. Kalau kita membaca, kita tahu bahwa hidup spiritualitas orang Farisi itu adalah puasa 2 kali seminggu, ya. Jadi orang Farisi itu dia puasa 2 kali seminggu,
kemudian dia ibadah 3 kali sehari, lalu dia memberi sedekah minimal sekali seminggu, dan lain-lain. Artinya ketika Tuhan meminta kepada murid-muridnya, mereka harus lebih, ya, harus lebih dari orang Farisi. Itu artinya kalau orang Farisi, maka murid-murid Kristus harus 3 kali atau harus 4 kali mereka puasa. Kalau orang Farisi itu hanya 3 kali sehari ibadah, ya murid-muridnya itu harus lebih dari 3 kali. Ya, tidak boleh dibawa orang Farisi. Ya, mereka harus lebih dari mereka. Kalau orang Farisi memberi minimal sekali seminggu kepada orang yang membutuhkan, kepada orang yang susah, maka murid-murid Kristus itu juga harus mampu memberi paling tidak 2 kali atau 3 memberikan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di ayat yang lain, pasal 5:41 dikatakan di situ, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Ya. Nah, di sini Yesus memberitahukan kepada murid-murid, jika engkau ingin supaya orang lain mengikuti dirimu, maka engkau harus melebihi apa yang mereka lakukan. Ya. Terkait dengan spiritualitas, kalau seorang hamba Tuhan ingin orang lain mengikuti gaya hidupnya, sikap hidupnya, maka dia harus memiliki kerohanian yang lebih baik, lebih tinggi dari orang-orang yang mengikuti dia. Saudara yang dikasih, kalau kita membaca dalam Yakobus, di situ juga menjelaskan kepada kita, ya Yakobus, di situ dia dengan lebih tegas mengatakan bahwa iman yang tidak dilakukan, apa spiritualitas ada, ya, iman tanpa perbuatan itu menurut Yakobus itu mati adanya. Ya, kalau mati kan sudah pasti tidak berguna. Jadi kalau kaitan dengan spiritualitas, maka ketika seorang pemimpin tidak memiliki spiritualitas dalam hidupnya, maka dia juga boleh dikatakan mati seperti itu, ya. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi ini penekanan dari Tuhan Yesus. Kiranya kita bisa mendapatkan makna dari apa yang Tuhan Yesus mau dari kehidupan kita. Ketika kita berbicara sebagai pemimpin, ya, spiritualitas pemimpin pioner, ya, pioner, maka kita harus memiliki kerohanian atau spiritualitas yang lebih tinggi dari orang lain. Karena kita merupakan contoh dan teladan yang akan diikuti oleh orang lain. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Apakah saudara dapat menilai diri bahwa hidup rohanimu lebih baik dari orang lain? Mari kita menilai diri kita masing-masing. Kiranya Tuhan menolong kita untuk kita bisa menemukan diri kita di hadapan Tuhan, bahwa kita telah memiliki kehidupan spiritualitas yang baik di hadapan Tuhan. Kemudian alasan yang kedua, ini adalah alasan historis, saudara. Ya, alasan historis. Nah, kalau kita melihat di dalam sejarah gereja, kita dapat belajar bahwa gereja pernah diakui oleh Kaisar pada tahun 313 sebagai agama negara. Dan itu menyebabkan pemimpin-pemimpin gereja terlena dalam kesuaman dan juga berokan moral. Kita tahu, nanti saudara bisa membaca sejarah gereja, bagaimana pemimpin-pemimpin mulai kompromi dengan berbagai macam dosa dalam pelayanan, ya, sebagai pemimpin di gereja. Selain itu,
kita juga belajar bahwa pusat-pusat gereja bisa menjadi pusat kejahatan. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah saudara menemukan bahwa di satu tempat itu mayoritas orang Kristen atau mayoritas orang percaya? Ya, mungkin 90% adalah orang percaya di sana. Tetapi pernahkah saudara mendengar, oh ternyata walaupun di sini orang Kristen yang lebih banyak, ternyata malingnya banyak juga, ya, pencurinya banyak juga, dan lain sebagainya. Jadi di mana terkenal bahwa di situ orang Kristennya banyak, ternyata selain dia terkenal sebagai orang yang mengikuti Tuhan, ternyata perilaku mereka juga terkenal karena mereka suka mencuri dan lain sebagainya. Malingnya banyak di tempat itu. Ya, jadi ini ada pusat-pusat gereja yang menjadi pusat kejahatan. Ya, di mana perilaku kehidupan masyarakatnya itu menunjukkan hal-hal yang tidak baik di tengah-tengah masyarakat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar dari sejarah. Mengapa kita perlu belajar dari sejarah? Supaya kita sebagai pemimpin-pemimpin tidak baik. Bukan ada dua hal. Ada sejarah yang untuk melakukan sesuatu yang baik, karena gereja yang ini agar kita bisa terus menjalani kehidupan yang berkenan kepada hari ini. Mari kita adalah pemimpin lebih baik, lebih unggul, lebih maju dari pemimpin-pemimpin masa lalu. Itulah manfaat kita belajar dari sejarah. Kemudian yang ketiga adalah alasan kondisi masa kini. Kita membutuhkan spiritualitas dalam hidup kita itu karena kondisi masa kini. Ya, ada dua kondisi masa kini yang menunjukkan pentingnya kita memiliki spiritualitas atau pentingnya seorang pemimpin itu memiliki spiritualitas dalam hidupnya. Yang pertama itu adalah adanya budaya hedonisme. Hidup untuk menikmati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini luar biasa. Ya, orang sekarang ini bagaimana dia menjalani hidupnya itu adalah untuk bersenang-senang, menikmati hidup. Ya, adanya materialisme, hidup untuk harta, ya, hidup untuk harta. Ya, jadi hidupnya itu adalah untuk harta saja. Ya, modernisme, hidup dalam kemudahan. Orang sekarang ini tidak mau hidup susah, tidak mau berjuang. Ya, orang sekarang ini hidupnya maunya itu hidup senang, hidup mudah, ya, hidup tidak susah, hidup tidak capek, ya, bekerja tidak lelah. Nah, inilah kehidupan kondisi masa kini, bahwa kita diperhadapkan dengan budaya-budaya seperti ini. Kemudian kedua, kondisi budaya korupsi. Ya, ini menyebabkan kita membutuhkan spiritualitas dalam kepemimpinan kita. Ya, ada kondisi budaya korupsi, dan selain budaya korupsi ada kemiskinan yang semakin meningkat. Ya, semakin banyak orang korupsi, semakin meningkat kemiskinan. Ya, nah inilah kondisi yang ada saat ini, di mana kita menjalani kehidupan kita, di mana kita melayani Tuhan, ya, di tengah-tengah situasi ini. Ya, jadi budaya-budaya ini kiranya kita bisa atasi dengan cara kita tingkatkan spiritualitas kita. Kita semakin situasi boleh berubah, tapi hubungan kita dengan Kristus, hubungan kita dengan kitab suci itu tidak boleh berubah. Ya, itu tidak boleh berubah.
situasi di sekitar kita boleh berubah dan seterusnya. Tetapi kehidupan rohani kita tidak boleh diubah oleh situasi yang ada. Inilah alasan kondisi masa kini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemudian kita sampai pada poin yang terakhir. Ya, renungan kita pada saat ini. Ada nilai spiritualitas yang perlu dikembangkan pemimpin pioner. Ya, pioner. Yang pertama itu adalah hidup dalam kesederhanaan. Ya, hidup dalam kesederhanaan. Memang Paulus pernah berkata, asal ada pakaian dan makanan cukuplah. Artinya hidup dalam kesederhanaan. Ya. Dengan penerapan gaya hidup sederhana, maka pemimpin akan mampu pengaruh materialisme dan juga yang sangat kuat mempengaruhi masyarakat saat ini. Jadi kita bisa mempertahankan hidup secara sederhana, itu akan menolong kita untuk bisa menahan pengaruh, ya, pengaruh hedonisme, pengaruh materialisme yang sangat kuat mempengaruhi masyarakat saat ini. Jadi hidup sederhana merupakan nilai dari spiritualitas yang perlu kita kembangkan. Yang kedua, hidup dalam ketabahan. Ya, ketabahan. Ketabahan itu seorang pemimpin itu tidak boleh cengeng atau tidak boleh mudah menyerah menghadapi berbagai kesulitan dan juga perubahan yang sedang terjadi. Jadi hidup dalam ketabahan, hidup sabar, ya, ternyata di tengah-tengah situasi sulit, ya, di tengah-tengah situasi begitu kencang menghambat, ya, terbiasa, ya, telah tercipta sebuah budaya ingin cepat, ya. Kalau saudara di jalan itu, ya, kita bisa stres kalau di jalan, karena semua orang ingin cepat, akhirnya ya, jadi terhambat. Karena apa? Karena semua orang ingin cepat, jadi macet. Ya, bahkan kita yang hati-hati bawa kendaraan, karena semua orang ingin cepat, kita pun ditabrak dari belakang. Ya. Jadi kalau kehidupan yang semakin cepat ini, ya, serba cepat ini, dan kita mau ikut dalam semakin cepat ini, itu tidak salah. Tetapi ketika kita diperhadapkan dengan kesulitan-kesulitan yang meningkatkan emosi kita, yang meningkatkan amarah kita, maka kita butuh ketabahan, ya, dalam hal itu, ya. Karena kita tidak tahu hari ini kita sabar, besok belum tentu kita sabar, ya kan? Hari ini orang nekan kita bisa sabar, puji Tuhan, haleluya. Tapi kalau besok pas kita ada dalam situasi yang tidak enak, maka emosi kita pun bisa tiba-tiba meledak. Nah, ini ketabahan di tengah-tengah hambatan dan perubahan yang sedang terjadi hari ini. Kemudian yang ketiga, dalam menjalani hidup dengan semangat iman atau antusiasme yang tinggi. Ya, menjalani hidup dengan semangat iman atau antusiasme yang tinggi, ya, antusiasme yang tinggi. Ya, ini merupakan ciri utama dari orang-orang percaya mula-mula, ya, yang dilaporkan oleh Lukas dalam Kisah Para Rasul, ya. Kisah Para Rasul, kalau saudara membaca kitab Kisah Para Rasul, maka di sana kita menemukan orang-orang percaya mula-mula itu mereka memiliki semangat sangat tinggi dalam kehidupan mereka. Ya. Ya, mereka
memiliki semangat iman atau antusiasme yang sangat tinggi. Mereka antusias dalam beribadah. Itu semangatnya luar biasa. Dan seharusnya mahasiswa teologi, ya, ketika mendengar ada ibadah dan puasa, seharusnya semua kita semangat untuk mengikuti. Semangat iman. Ya, itu semangat iman. Mereka antusias dalam memberi atau berbagi. Dan mereka juga antusias dalam memberitakan Injil. Itu semangat iman dari orang-orang percaya di masa yang lalu, kiranya menjadi semangat iman kita hari ini di dalam kita menjalani kehidupan kita di Indonesia. Ya. Mari saudara, ya, firman Tuhan mengajak kita untuk memiliki semangat iman ini. Ya, mari kita antusias dalam hal-hal yang baik, antusias dalam melakukan muliakan Tuhan, antusiaslah mencari Tuhan, antusiaslah mencari wajahnya, antusiaslah berbagi, antusiaslah memberi, dan antusiaslah memberitakan Injil Tuhan. Tidak bisa menghadang kita untuk tidak memberitakan Injil. Ya, pandemi jangan jadikan alasan bagi kita untuk tidak menyatakan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Kemudian yang keempat, kemurahan hati dan kepedulian. Ya, jadi kemurahan hati atau kebaikan hati ini menjadikan kebutuhan untuk menjalankan misi gereja. Jadi ketika kita mau menjalankan misi gereja di dunia ini, maka terlebih dahulu gereja itu memiliki kemurahan hati. Ya, saudara dan saya harus terlebih dahulu memiliki kemurahan hati dan juga kebaikan hati. Barulah kita bisa menjalankan misi gereja di dunia ini. Saudara dikasih oleh Tuhan, inilah 4 nilai dari spiritualitas oleh seorang pemimpin. Sebagai penutup, spiritualitas pemimpin, ya, pemimpin pioneer adalah sikap dan gaya hidup yang didasarkan pada keinginan untuk melaksanakan kebenaran ajaran Tuhan Yesus secara murni dan konsisten. Ya, jadi gaya hidup, ya, tidak berubah. Ya, kehidupan kita didasarkan pada kebenaran Tuhan, ya, secara murni dan konsisten kita lakukan itu. Karena itulah yang akan membuat kita bisa bertahan di tengah-tengah perubahan yang sedang terjadi. Dunia ini boleh berubah, sekitar kita boleh berubah, tapi ikut berubah. Hubungan kita Tuhan seharusnya semakin ditingkatkan di tengah-tengah perubahan yang sedang terjadi. Ya, hubungan dengan sesama semakin kita tingkatkan di tengah-tengah perubahan yang sedang terjadi. Karena pandemi ini telah membatasi hubungan kita satu dengan yang lain. Kita berhubungan hanya secara virtual saja, ya. Tetapi kiranya itu tidak menjadi alasan bagi kita yang terjadi. Kiranya kita tetap memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan dan kita pun tetap memelihara hubungan yang baik dengan sesama kita. Maka pandemi atau kesulitan yang kita hadapi, kita bisa lewati bersama-sama. Kita bisa tanggung bersama-sama penderitaannya. Dan Tuhan pasti akan menolong kita. Nah, sasaran dari itu adalah untuk menyalurkan damai sejahtera. Ya, damai sejahtera Kristus kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya mau katakan bahwa pengaruh seorang pemimpin rohani terhadap pengikutnya itu sangat
besar. Kalau orang Farisi berpuasa 2 kali seminggu, maka kita sebagai hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin, kita harus lebih dari mereka. Itu standar yang Tuhan Yesus tetapkan. Kalau kita mau pimpin rohani bagi orang lain. Kiranya Tuhan menolong kita untuk memahami firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini, dan juga menolong kita untuk melakukannya dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih kami untuk firman Tuhan yang secara singkat kami akan hari ini. Kiranya Roh tetapkan sebagai unsur pemimpin di GFP ini, staf dosen yang ada. Kiranya kami diurapi oleh Tuhan, dan kami semakin meningkatkan hubungan baik kami dengan Tuhan. Sehingga di masa yang akan datang, orang akan mengikuti ajaran kami, kasih kami, kesabaran kami dalam menjalani tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu.